Jelang lawan timnas Indonesia, Vietnam naturalisasi 2 pemain termasuk personil klub Bundesliga Jerman. Kerja di Seongnam Football Club, Shin Tae-yong diminta tangani timnas Korea Selatan lagi gantikan Jurgen Klinsmann. Resmi gabung ke Football Club Seoul, Jesse Lingard siap lawan Pratama Arhan di Liga Korea. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Jelang lawan timnas Indonesia, Vietnam naturalisasi 2 pemain termasuk personil klub Bundesliga Jerman. Jelang pertandingan melawan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Vietnam melakukan naturalisasi terhadap 2 pemain, yakni Marlon Rangel dan Kelvin Chow. Kelvin Chow, pemain berusia 17 tahun dari klub Bundesliga Jerman, Union Berlin U19, akan bermain sebagai winger. Meskipun belum memiliki kewarganegaraan Vietnam, proses naturalisasi diharapkan berjalan lancar karena ayahnya tetap mempertahankan kewarganegaraan Vietnam. Sementara itu, Marlon Rangel, bek berusia 27 tahun asal Brasil yang kini bermain untuk Binh Dinh Football Club, juga menyatakan keinginannya untuk bermain bersama timnas Vietnam, tetapi perlu menyelesaikan prosedur naturalisasi terlebih dahulu. Vietnam akan menghadapi Indonesia pada 21 Maret 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dan menjalani pertandingan kandang pada 26 Maret 2024. Kerja di Seongnam Football Club, Shin Tae-yong diminta tangani timnas Korea Selatan lagi gantikan Jurgen Klinsmann. Sejumlah fans sepak bola Korea Selatan di forum MLB Park Donga meminta Federasi Sepak Bola Korea Selatan untuk memecat Jurgen Klinsmann dan menunjuk Shin Tae-yong sebagai penggantinya. Mereka menilai Jurgen Klinsmann gagal membawa performa baik timnas Korea Selatan di Piala Asia 2023. Shin Tae-yong dianggap sukses sebagai pelatih timnas Indonesia membawa mereka lolos fase grup Piala Asia. Selain itu, pengalaman Shin Tae-yong membawa Korea Selatan ke Piala Dunia 2018 dan meraih juara EAFF 2017 menjadi pertimbangan. Meskipun Shin Tae-yong saat ini memiliki kontrak dengan timnas Indonesia hingga 30 Juni 2024, fans berharap KFA mempertimbangkan untuk merekrutnya. Namun sulit melihat keputusan tersebut dalam waktu dekat, mengingat kontrak Klinsmann berlaku hingga 31 Juli 2026. Shin Tae-yong sendiri saat ini juga terlibat di Seongnam Football Club sebagai ketua komite penasihat. Resmi gabung ke Football Club Seoul, Jesse Lingard siap lawan Pratama Arhan di Liga Korea. Jesse Lingard melanjutkan karier sepak bolanya dengan resmi bergabung ke Football Club Seoul. Lingard direkrut Football Club Seoul dengan kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Sebelumnya, pemain 31 tahun itu sempat menganggur. Dirinya tanpa klub sejak dilepas Nottingham Forest per 1 Juli 2023. Kini, ia akan memulai petualang baru di Liga Korea. Lingard siap bermitra dengan bek timnas Indonesia, Pratama Arhan yang baru bergabung bersama Suwon Football Club. Shin Tae-yong kena kritik gara-gara pulang ke Korea Selatan. Katanya mau cari penyerang keturunan di Belanda. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, mendapat kritik karena pulang ke Korea Selatan setelah memberikan jatah libur singkat, padahal sebelumnya ia menyatakan ingin terbang ke Belanda untuk mencari penyerang keturunan. Netizen menilai seharusnya Shin Tae-yong menyelesaikan tugasnya mencari penyerang berkualitas untuk timnas Indonesia yang masih belum selesai. Meskipun kembali ke Korea Selatan, Shin Tae-yong tetap aktif sebagai ketua komite penasihat Seongnam Football Club, di mana ia memberikan saran terkait pengelolaan pemain dan klub, termasuk merekomendasikan pemain untuk Seongnam. Beberapa netizen mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap keputusan Shin Tae-yong dan menyarankan agar ia fokus pada pencarian penyerang untuk timnas Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-yong menyatakan niatnya untuk mencari pemain berdarah Indonesia, terutama penyerang di luar negeri seperti Belanda.
alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. Media Amerika Serikat prediksi 3 pemain timnas Indonesia bakal diincar tim raksasa Eropa. ESPN memprediksi pergerakan transfer pemain Asia pasca Piala Asia 2023. Menyoroti perjalanan timnas Indonesia yang tampil menjanjikan di turnamen tersebut dengan skuad muda, ESPN mencatat 3 pemain yang diprediksi bergabung dengan tim elite Eropa. Marcelino Ferdinand, pemain berusia 19 tahun, mendapat pujian karena kontribusinya yang signifikan di Piala Asia. Ivar Jenner berusia 20 tahun dan Justin Hubner, kapten tim Wolves U21 yang bermain di Premier League 2, juga disebut sebagai pemain yang berpotensi pindah ke klub raksasa Eropa. ESPN menganggap perjalanan karier mereka dan kontribusi di Piala Asia sebagai faktor utama dalam prediksi tersebut. Netizen penasaran apakah benar baju Shin Tae-yong pernah tidak ganti selama 4 laga? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memang memiliki gaya berpakaian khas yang menjadi sorotan netizen. Selama 4 laga di Piala AFF 2020, ia terlihat mengenakan kaos polos berwarna abu-abu tanpa berganti. Meski netizen sempat penasaran, gaya berpakaian Shin Tae-yong tidak memengaruhi performa timnas Indonesia, yang baru saja meraih prestasi melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gaya khas Shin Tae-yong mencakup penggunaan kemeja putih untuk pertandingan resmi dan kaos polos abu-abu untuk pertandingan persahabatan atau turnamen kecil. Gelandang Vietnam anggap remeh pemain naturalisasi timnas Indonesia. Gelandang timnas Vietnam, Nguyen Hoang Duc, menyampaikan keyakinannya bahwa timnas Indonesia yang mengandalkan pemain naturalisasi tidak menakutkan. Meskipun mengakui permainan keras para pemain tersebut, Hoang Duc menilai bahwa mereka tidak sekuat pemain asli yang berasal dari Eropa, Afrika, atau Amerika. Dalam pandangannya, pemain naturalisasi Indonesia mungkin kurang memiliki keterampilan, ketahanan, dan komprehensif seperti pemain berbakat dari benua-benua tersebut. Meskipun mereka menunjukkan permainan keras untuk menghentikan serangan lawan, Hoang Duc meyakini bahwa Vietnam dapat meraih hasil bagus dengan memanfaatkan kekurangan para pemain naturalisasi Indonesia. Gelandang berusia 26 tahun ini menegaskan bahwa pemain naturalisasi timnas Indonesia, meskipun memiliki kekuatan dalam permainan keras, juga menunjukkan kelemahan tertentu. Dalam pandangannya, jika timnas Vietnam dapat cerdas memanfaatkan celah-celah tersebut, mereka berpotensi meraih hasil positif saat berhadapan dengan timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hoang Duc sendiri saat ini tengah absen dari timnas Vietnam karena mengalami cedera ankle. Laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar di SUGBK.